Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, yang senantiasa berbuat baik bagi setiap kami, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada sore hari ini. Kami sadari itu semua karena kasih anugerah Tuhan, di mana kasih Tuhan berikan bagi setiap kami terlebih dahulu dengan morela mati di atas kayu salib, sehingga lewat pengorbananmu ya Tuhan Yesus, janjimu kami diselamatkan, kami telah ditebus menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau, sehingga kami percaya yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah hadir, di mana pembaharuan Tuhan berikan agar kami mulai dalam penebusan Allah dimampukan berkemenangan atas dosa, tidak lagi dikalahkan, tapi senantiasa dapat melangkah memuji memuliakan nama-Mu. Karena dalam penebusan Tuhan, Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan berikan Roh-Mu yang kudus agar menuntun, membimbing, memberkati hidup kami, memampukan kami tidak lagi dikalahkan, memampukan kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan, memampukan kami merelakan diri kami dibentuk, dibaharui, dibimbing oleh-Mu ya Allah, sehingga kami dalam penyertaan Tuhan dimampukan memiliki sifat-sifat ilahi, sehingga ketika kami beriman terus-menerus setia di dalam Tuhan, kami percaya langkah-langkah kami akan semakin hari semakin damai sejahtera, semakin sukacita, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin jadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Oleh karena itu, setelah kami menyembah dan memuji-Mu, kami mau relakan hati pikiran kami ya Tuhan Yesus untuk terus dipenuhi dengan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan berikan agar pengetahuan-pengetahuan kerajaan surga bertambah dalam kehidupan kami, dengan tujuan keputusan kami ke depan tidak lagi mendukakan hati-Mu, tapi lewat setiap pengetahuan yang Tuhan terus tambahkan, kami dimampukan menjadi orang-orang yang bijaksana, mengambil keputusan yang benar, melangkah seperti apa yang Tuhan kehendaki, di bumi sama seperti di surga, bahkan bisa kumpul di bumi, kumpul juga dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami buka hati pikiran kami ya Bapa, sambut turunan firman-Mu, dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali berikan kemuliaan yang berikan bagi Tuhan Yesus. Dan sebelum duduk, karena ini momen Natal, saudara sekalian, haleluya, bikin kita kaget semua. Tepat pada momennya. Memang membuat kita sukacita. Allah itu di luar rencana, amin. Yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Oke, karena memang momen Natal, mari taruh tangan di dada. Oke, semua taruh tangan di dada. Bukan begini. Ikuti saya. Puji Tuhan, haleluya. Lalu jumpai 2-3 orang yang belum kita kenal. Kasih tangan, katakan shalom. Ayo. Beranjak. Kita yang masih bisa melangkah, ayo melangkah. Katakan shalom. Shalom semua. Puji Tuhan, haleluya. Kasih senyum yang indah. Ya, yang sudah silakan duduk. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ya kasih, kalau mau diteruskan ya sampai belakang boleh. Ya kan mau Natal, Ibu Saudara sekarang, amin. Kan Tuhan mau kita yang sudah silakan duduk, Bapak Saudara sekalian. Menariknya di dalam Tuhan itu ketika saya mempelajari Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan kehendaki itu bicara Natal itu kan bicara sukacita. Ada amin? Bicara Natal itu nanti juga bicara jadi terang, jadi garam, jadi kesaksian. Bicara Natal juga bicara damai, sejahtera, karena di dalam Lukas pasal 2 itu ayat yang ke-14. Coba tampilkan firman Tuhan, boleh? Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian, ya, kemuliaan bagi Allah di mana? Di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di mana? Di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan kalau kita mau kaitkan di dalam Yohanes 3 ayat 16, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya apa? Setiap manusia dikenan Tuhan di dalam Yesus. Ada amin kita? Ya. Karena Tuhan gak mau satu manusia pun seharusnya Tuhan tidak ingin tertinggal. Tuhan mau semua manusia diselamatkan. Seperti halnya Tuhan menciptakan di awal manusia serupa segambar agar bisa tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai
selama-lamanya punya hubungan karib, menikmati berkat, menikmati pertolongan, menikmati mujizat. Tujuannya agar apa? Enggak berpeluh. Baik itu saudara, tidak berpeluh, tidak susah payah. Karena manusia disadarkan dia bisa hidup karena Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 7 itu Tuhan ambil debu tanah, Tuhan bentuk menjadi manusia tetapi belum hidup. Karena firman itu dilanjutkan, lalu Allah memberikan nafas hidup ke dalam hidung manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itulah bicara ketergantungan manusia kepada Allah dalam kehidupan sesungguhnya. Kehidupan itulah yang juga membuat manusia menjadi serupa segambar, karena nafas yang Allah berikan adalah pribadinya sendiri. Yang kalau kita mau lihat dalam Perjanjian Baru, itulah bicara penyertaan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, Bapak Saudara sekalian. Yang seharusnya juga dalam kehidupan orang percaya bisa menampilkan hal-hal yang demikian. Yaitu apa? Menyadari bahwa hidupnya berasal dari siapa? Dari Tuhan. Sehingga dia perlu terus-menerus bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Dan orang-orang yang bergantung kepada Tuhan tidak akan mendapatkan celaka bahaya. Karena memang firman sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan katakan begini. Firmannya dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Seluruh buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kata Tuhan, dengan bebas. Tetapi tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Mati itu bicara masalah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah hadir memberikan kehidupan. Tetapi yang Tuhan mau dengar-dengaran. Bicara dengar-dengaran itu bergantung penuh sama Allah sebenarnya. Gitu. Karena Tuhan yang lebih tahu mengarahkan kehidupan manusia untuk tidak jatuh dalam dosa. Itu kalau kita mau menafsirkan dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Tuhan kasih rambu, Tuhan kasih firman bagi manusia agar manusia tidak punya masalah. Karena memang kelihatan dalam Kejadian pasal 3, setelah manusia melanggar firman Tuhan, setelah manusia melanggar firman, kita bahas dulu sedikit Kejadian 3. Saya mau ingatkan setiap, atau firman mau mengingatkan setiap kita dulu. Coba kita buka Kejadian 3. Efek daripada manusia melanggar apa yang Tuhan katakan, baru selesaikan ayat 7. Agak panjang mungkin kalau kita mau selesaikan sampai ayat 21, cepat. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, mereka tahu bahwa mereka apa? Telanjang. Orang yang tahu telanjang pasti timbul malu. Setuju nggak? Benar ya? Kecuali orang yang strip. Benar ya? Orang strip tuh kemana-mana nggak tahu malu. Tapi itu pun efek daripada dosa. Karena orang bisa gila atau strip itu kalau dalam psikologi itu dimulai dari stres ringan biasanya. Stres ringan terus naik sampai dia kehilangan akal. Kalau dalam istilah psikologi itu kehilangan akal. Gitu. Akhirnya dia nggak mikirin diri sendiri, dia nggak mikirin banyak orang, dia nggak mikirin siapapun. Kemana-mana sesuka dia aja, kalau lapar baru makan, begitu. Itu kehilangan kehidupan Allah sebenarnya. Dan hampir mirip-mirip seperti binatang. Lapar, makan, haus, minum. Selebihnya ngapain? Nggak ngapa-ngapain, jalan aja dia kemana-mana. Kalau dia mau ngomong sendiri, dia ngomong sendiri. Kan gitu ya. Dan kalau kita mau kaitkan dalam kebenaran firman, ini ada dua efek. Satu efek lagi yang lain adalah karena pengaruh tipu daya muslihatnya iblis. Seperti halnya orang gila digerasa kalau baca dalam Matius pasal 8, Lukas pasal 8, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan orang yang dikuasai iblis itu punya kekuatan melebihi manusia memang. Karena di dalam Lukas pasal 8 itu dikatakan bahwa dia bisa putusin rantai, gitu ya. Gitu. Punya kekuatan yang begitu luar biasa. Itulah kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi kita diberikan kekuatan lebih daripada itu. Makanya digambarkan dalam Lukas pasal 8 ketika Yesus hadir, orang gila itu ketakutan. Gitu. Siapa engkau? Karena dia tahu Yesus, engkau anak Allah yang hidup. Gitu. Jangan apa? Jangan binasakan kami sebelum waktunya, katanya. Lalu mereka yang minta sendiri masuk kemana? Ke babi-babi. Babi aja dimasukin iblis, gak mau. Makanya terjun dari terjun, bunuh diri. Iblis, babi aja tahu iblis itu adalah kejahatan. Tetapi yang menarik, Adam dan Hawa lebih senang dipengaruhi oleh yang jahat. Akhirnya binasa. Efek daripada itu pertama, punya malu.
Lalu mereka menyamatkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ini bicara kekuatan sendiri. Karena di dalam ayat 21, Allah hadir itu memberikan pakaian. Kalau kita baca. Artinya apa? Dosa membawa manusia berjalan dengan kekuatan sendiri. Tidak lagi berjalan menurut kehendak dan rencananya Tuhan. Di satu sisi memang tidak mulai lagi bergantung artinya sama Allah. Itulah efek daripada dosa. Kelihatan di mana? Loncat ayat 17, ayat 18. Ini ada persamaannya. 17-18. Ya, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena kau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan, maka terkutuklah apa? Tanah. Terkutuk tanah. Manusia diciptakan dari debu tanah. Ini bicara terkutuklah semua manusia. Terkutuklah seluruh keturunanmu. Kok bisa, Pak? Memang bisa. Kenapa? Karena darah menurunkan sifat. Darah menurunkan apa? Sifat. Darah menurunkan karakter. Kalau nggak percaya, kalau kita punya anak, Bapak Ibu Saudara sekalian, lihatlah apa yang kita buat, nggak usah perlu disuruh, itu anak miliki, gitu. Apalagi kalau kita nggak bertobat, seluruh sifat-sifat lama itu akan terus turun, sadar atau tidak sadar, otomatis atau tidak otomatis turun kepada anak. Gitu. Itu turun kepada anak. Makanya kita perlu menyadari kembali kebaikan Tuhan. Dan tidak cukup sampai di situ, efek daripada dosa bukan hanya terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari mana? Dari tanah seumur hidupmu. Di sini kita juga belajar efek daripada dosa membuat manusia itu secara umum tidak lagi berharap sama Tuhan, tapi berharap kepada manusia lain. Itulah bicara mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Efeknya apa? Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang dihasilkan. Banyak orang, mata hati pikirannya tertuju tidak kepada Allah, tapi kepada manusia lain. Begitu. Maunya bekerja sama dengan baik, menghasilkan yang baik. Tetapi kebanyakan orang yang bekerja sama hasilnya kecewa. Benar nggak? Iya. Dan yang menarik lagi, dalam setiap kerjasama, bukan yang dilihat bukan kebaikan. Ketika satu perbuatan salah terjadi, yang dilihat itu perbuatan salahnya daripada menghitung yang baik. Benar? Kebanyakan begini manusia. Padahal Tuhan hadir, karena kita bicara Natal, hari ini dan besok, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara Natal, kehadiran Tuhan itu membebaskan kita dari segala efek dosa. Membebaskan kita dari segala efek dosa. Enggak lagi mengharapkan manusia, tapi kembali kepada ciptaan awal. Melangkah mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Melangkah mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan kehendaki. Makanya Tuhan terus tarik kita datang ke gereja, datang beribadah. Tujuannya agar apa? Kita disadarkan. Pertama, Tuhan ada. Lalu dalam keseharian setelah kita pulang dari gereja, kita pun disadarkan terus-menerus bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan berkarya dalam kehidupan manusia. Tujuannya agar iman itu semakin dibangun, agar iman itu semakin besar, agar iman itu dapat menggapai apa yang Tuhan janjikan. Apa yang Tuhan janjikan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, rancangan Tuhan ini ya dan amin bagi setiap manusia. Karena kita telah dikenan Allah. Kita telah diperbolehkan Tuhan hidup kembali dalam hadirat-Nya. Hidup kembali dalam hadirat Allah. Cuman memang perlu yang namanya setia dalam Tuhan. Setia dalam Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu setia. Kalau mau dilihat kesetiaan Tuhan sampai hari ini terbukti nyata memang. Terbukti nyata. Walaupun ada tantangan ujian masalah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Contoh apa? Nafas hidup punya siapa? Dari siapa? Karena kita nggak punya kuasa atas nafas hidup kita. Ada yang bisa punya kontrol atas nafas hidupnya? Dan berkata, ya paling nggak, contoh kayak saya umur 48, 3 hari lalu 48. Kalau saya punya kuasa atas nafas hidup, saya bisa berkata, saya harus punya umur sampai 200 tahun. Saya mengendalikan umur saya. Itu baru yang namanya saya punya kuasa. Tetapi setiap manusia ternyata kan tidak punya kuasa, walaupun punya kerinduan umur panjang. Setuju? Benar nggak kita?
Ya, kita punya kerinduan umur panjang. Karena itu memang idealismenya Tuhan, keserupaan, kesegambaran. Allah memberikan kuasa kepada manusia ketika menciptakan mereka, umurnya itu kekal. Begitu, umurnya kekal. Umurnya kekal. Tapi karena dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa yang mengikat di dalam daging ini, makanya dalam surat-surat Rasul Paulus itu kita harus mematikan keinginan daging. Mematikan keinginan daging. Sehingga kalau di dalam perjanjian lama itu ada 2 orang yang diangkat Tuhan ke surga. Siapa yang pertama? Dalam kitab Kejadian. Elia itu dalam kitab Samuel. Henok yang pertama, benar itu. Henok dalam keterikatannya dengan Allah diangkat Tuhan. Begitupun Elia. Tapi kalau kita bisa lihat dua-duanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka itu benar-benar terpaut dari sejak kecil di dalam Tuhan. Begitu terpaut benar. Sehingga mereka bisa diangkat karena bicara ke surga, itu benar-benar harus mematikan keinginan daging. Tidak lagi terpaut di dalamnya. Tidak lagi terpaut di dalamnya. Contoh ketika Naaman itu dia penuh kusta, dia adalah panglima daripada bangsa apa itu ya? Ammon saya lupa itu. Jadi dia bukan orang Israel, Bapak Saudara sekalian, tetapi karena dia punya hamba berkata, di sana ada hamba Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Lalu Naaman pergi begitu kepada Elia, lalu Elia suruh kemana? Nyebur di sungai Yordan. Berapa kali? 7 kali. Tetapi sungai itu tidak lebih baik daripada sungai yang ada di daerah atau negara Naaman sendiri. Gitu. Setelah Naaman bilang, kenapa nggak di sana saja saya disuruh? Lalu hambanya bilang, turuti saja karena kamu kan mau sembuh. Udah sampai di sini turuti. Dan Naaman benar-benar turuti. 7 kali dia nyelam, bangun, dia sembuh. Lalu setelah itu Naaman mau kasih persembahan yang begitu luar biasa. Tapi Elia berkata tidak perlu kau kasih apa-apa. Lalu Naaman pulang ke kotanya, tetapi si hamba daripada Elia ini mengejar karena dia tahu berkat itu besar. Mengejar dan memintanya kepada Naaman, dikasihlah oleh Naaman. Tetapi Elia tahu, walaupun Elia tidak melihat dan tidak mendengar, itulah bukti kedekatan dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pelihara. Dan Tuhan memberitahu segala situasi kondisi dengan baik. Bicara memiliki kepekaan. Orang yang intim dengan Tuhan punya kepekaan menghadapi hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak tergantung dengan apa yang ada di dunia ini. Kalau Allah katakan jangan ambil, jangan, karena Tuhan pasti pelihara. Ada amin. Dan yang terjadi adalah apa? Kepada si hamba ini, ketika dia terima, begitu. Dan Elia katakan, dari mana engkau? Ketika dia kembali, enggak ke sana, tidak. Engkau menemui Naaman katanya, dan menerima ini. Seperti halnya Naaman sembuh, engkau yang terima berkat itu, kau sakit kusta mulai saat ini. Dan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran itu terjadi. Begitu. Artinya apa? Orang yang dekat Tuhan, mulutnya juga ada kuasa. Dan dia tidak terikat oleh dunia. Tidak terikat oleh dunia. Ini pun yang terjadi kepada Daud. Daud itu begitu luar biasa, terikat kepada Allah. Walaupun dia tidak diangkat ke surga ya. Begitu. Tetapi kalau kita bisa lihat, Daud itu diurapi oleh Samuel ketika dia masih masa remaja. Karena ketika Samuel datang ke rumahnya karena disuruh Tuhan untuk mengurapi salah satu anak. Siapa papanya? Siapa namanya papanya, Bu? Ya, nanti baca ya dalam 1 Samuel ya. Papa daripada Daud ya. Kita akan belajar terus kebenaran firman. Lalu ada 8, Daud ini anak ke-8, anak paling kecil. Gitu. Satu orang tampil sambil pikir, oh ini dia, tapi enggak lewat. Kata Tuhan bukan dia. Kedua, ketiga, sampai ke-7. Lalu Samuel tanya, ini anakmu semua? Oh tidak, ada satu lagi yang paling kecil sedang mengembalakan 1-2 kambing domba. Ini bicara apa? Daud sebenarnya lagi dilatih oleh orang tuanya untuk bertanggung jawab. Cuman 1-2 domba yang diberikan sebagai latihan bagi Daud setia begitu mengurus kambing domba. 1-2. Ini bicara bukan orang besar, Bapak Ibu Saudara. Remaja pun
pasti diberikan lebih dalam kepercayaan. Artinya apa? Daud ini masih sangat kanak-kanak, diurapi. Tapi setelah itu besok tidak serta-merta jadi raja. Kalau dilihat dalam 1 Samuel 2 Samuel, Daud itu menjadi raja di usia 30 tahun. Itu pun menjadi raja Yehuda terlebih dahulu sebelum menjadi raja Israel. Dari umur 30 tahun, pada saat umur 30 tahun baru diurapi duduk menjadi raja. Artinya dari sejak pengurapan sampai benar-benar menjadi raja, ini ada belasan atau puluhan tahun yang Daud lewati terlebih dahulu, bukan dalam kenikmatan. Karena dalam perjalanannya setelah dia mengalahkan Goliat, dia diangkat menjadi prajurit daripada Saul. Setelah itu dia pergi berperang, menang, pergi perang, menang, pergi perang, menang. Sehingga orang Israel berkata, Saul mengalahkan berpuluh-puluh, tetapi Daud mengalahkan laksa-laksa. Tuhan mengangkat terus dia. Dari sejak itulah Saul sebel, benci sama Daud. Dari sejak itu Daud selalu dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Itu bukan waktu yang enak bagi saudara-saudara. Dari diurapi, tidak serta-merta besok hari dapat berkat. Dari diurapi puluhan tahun baru duduk menjadi raja. Puluhan tahun ini penuh dengan penderitaan. Kalau kita baca dalam 1 Samuel, 2 Samuel, penuh dengan penderitaan. Tetapi Daud tetap setia. Sehingga Daud bisa menuliskan Mazmur 23. Kalau kita masih sama-sama tahu ya, Mazmur 23 tahu? Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dibawaku ke padang rumput yang hijau. Dibawaku ke mata air yang tenang, padang rumput yang hijau. Walaupun masuk lembah kelam, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Bagaimana Daud bisa menuliskan Mazmur 23 padahal dalam kehidupannya selalu datang masalah? Ternyata Daud bisa melihat di luar manusia biasa kalau saya lihat. Kenapa? Dia mengamati hidupnya dengan baik. Beda dengan anaknya Salomo yang penuh dengan hikmah. Kalau kita baca pengkhotbah, memang Salomo itu memperhatikan hidup. Bahkan kalau dalam tanda kutip itu mencobai dirinya sendiri untuk mengerti, memahami setiap jawaban demi jawaban. Tetapi beda dengan Daud. Salomo mengakhiri kitab pengkhotbah, walaupun di dalamnya banyak, semuanya sia-sia. Kenapa? Karena Salomo hanya melihat kehidupan manusia itu selama di bumi. Dalam segala yang Tuhan percayakan bagi Salomo, semua endingnya masuk dalam kematian. Orang baik, orang tidak baik, semuanya mengalami kematian bagi Salomo. Tapi bagi Daud berbeda. Setiap masalah demi masalah yang dia hadapi, dia selalu menilai bahwa Tuhan selalu baik baginya. Karena Tuhan yang memberikan nafas hidup. Tuhan mau melatih dirinya, mempersiapkan dirinya dengan baik. Dan itu kelihatan ketika Daud menjadi raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman Daudlah kedamaian nyata. Di zaman Daudlah seluruh daerah Israel bisa diduduki. Di zaman Daudlah segala upeti dan segala macam itu baru hadir dengan sempurna. Artinya apa? Daud memang dipersiapkan dengan baik untuk duduk di takhta yang Tuhan telah siapkan, sehingga dia tidak terpengaruh dengan kekuasaan, dia tidak terpengaruh dengan kelimpahan, dia tidak terpengaruh juga dengan apa? Kalau laki-laki kan jatuhnya dengan perempuan, kalau perempuan jatuhnya dengan laki-laki, gitu. Sehingga ketika istri daripada Saul berkata, kenapa engkau menerangi telanjang-telanjang begitu? Daud bilang, ya, semua karena Tuhan. Dan aku pun memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Aku penuh sukacita di dalam Tuhan. Itu yang Daud sadari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap masalah bukan masalah bagi Daud. Karena dia sadar Allah yang setia selalu membuktikan kesetiaannya dengan sempurna. Walau ada tantangan, ada ujian, ada masalah. Karena bagi Daud setiap tantangan, ujian, masalah adalah untuk mempersiapkan dirinya benar-benar kokoh dalam sebuah kerajaan.
Begitupun setiap kita dalam cara pandang, khususnya dalam Natal. Dalam Natal, Bapak Saudara sekalian. Kalau kita tidak setia, tidak memandang Tuhan dengan baik, tidak melekat dengan Tuhan dengan baik, kebanyakan Natal itu euforianya cuma sesaat. Gitu. Nafasnya cuma sesaat. Ketika 24, 25, paling lama 26 selesai. Gitu. Padahal di dalam Natal, kalau kita lihat Lukas 2 tadi ayat 14, damai sejahtera di mana? Di mana? Coba tampilkan lagi Lukas 2 ayat 14 tadi. Damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadamu. Artinya apa? Kedatangan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya membawa damai sejahtera itu sesaat, tapi yang Tuhan kehendaki damai sejahtera lewat Yesus selama-lamanya. Jadi saya mau katakan, kalau orang setia di dalam Tuhan, melekat kuat di dalam Tuhan, dia akan Natal setiap saat. Dia akan Natal setiap hari. Bukan hanya pasang pohon Natal pohonnya terang, dianya gelap. Enggak. Karena di dalam kedatangan Tuhan, yang Tuhan mau, terang itu benar-benar bercahaya dalam kehidupan setiap orang yang telah dikenan Tuhan. Itulah arti kedatangan Yesus bagi saudara sekalian. Bukan hanya euforia Natal 24, 25. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and happy. Harusnya kan di dalam Yesus tahun demi tahun yang baru mengalami perubahan demi perubahan yang semakin hari semakin suka cita. Semakin suka cita. Itu pun yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid. Mari ikut aku, kamu yang penjala ikan akan kujadikan penjala manusia. Lalu Yesus ajarkan di dalam khotbah di bukit, kamulah terang dunia. Kamu terang dunia. Kamulah jalan kebenaran, kamulah apa? Garam dunia. Garam itu memberi rasa, bukan rasa yang gak enak, tapi garam akan memberi rasa yang enak. Makanya Paulus ajarkan, coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-17, Bapak Ibu Saudara sekalian. Galatia 5 ayat 17 berkata demikian. Klik. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, di situ huruf besar. Setuju ya? Dan roh Allah inilah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Kaitannya dalam Yohanes, ketika Tuhan ajarkan kepada murid-murid di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, tampilkan dulu. Ingat kata berlawanan. Berlawanan itu artinya bertolak belakang. Setuju ya? Kalau yang si A ke kanan, si B ke kiri. Gitu. Dan bicara keinginan itu bukan satu kata yang pasif. Karena keinginan, setiap orang yang punya keinginan pasti inginnya keinginan itu dibuahi. Setuju? Atau terrealisasi, Bapak Saudara sekalian. Artinya apa? Bicara keinginan adalah bicara kata yang apa tuh kalau bukan kebalikan pasif apa? Aktif. Kata yang aktif. Jadi kalau merujuk kepada segala keinginan tadi, keinginan daging misalnya ke kiri, keinginan roh ke kanan, dan segala keinginan yang terus dibuahi akan membawa apa ini? Perpisahan ya, akan membawa perpisahan yang akan semakin jauh, gitu. Akan membawa perpisahan semakin jauh. Dan orang yang mengikuti keinginan roh akan semakin artinya menjauhi keinginan daging. Begitupun sebaliknya. Dan kalau orang memiliki atau menyadari karena kesetiaannya dia sadar, Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 16 ayat yang ke-8. Ya, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Ayat 13.
Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam, garis bawah kata seluruh. Dan bicara dikaitkan dengan kata pimpin, begitu. Ini bukan serta-merta besok dalam satu langkah seluruhnya kita tahu, tidak. Artinya serta-merta setiap langkah dalam pimpinan akan membawa kita semakin tahu kebenaran. Itulah bicara kesetiaan, Bapak Saudara sekalian. Orang yang setia tetap melangkah dalam pimpinan Allah. Dan setiap orang yang melangkah dalam pimpinan Tuhan, saya percaya kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, akan membawa imannya semakin hari semakin murni. Imannya murni. Akan membawa setiap orang itu memiliki iman yang murni. Karena dalam setiap langkah, contoh saja. Contoh, kembali lagi 14 ayat 27 sekarang. Karena ini kaitannya dengan Roh Kudus tadi. Kalau kita baca di rumah nanti ya, itu satu perikop begitu tentang pertolongan atau Roh Kudus itu tadi. Dimulai dari ayat 15, 16 sampai ayat yang ke-31 kalau nggak salah. Itu satu perikop Bapak Saudara sekalian. Di ayat 17 setelah mundur dulu ayat 26. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Lalu ayat 27, klik, damai sejahtera kutinggalkan. Ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Bapak Saudara sekalian, membuat kita damai sejahtera. Ketika kita mengerti kehendak dan rencana Allah, di mana Tuhan berikan Roh Kudus untuk terus menolong kita, mampu hidup dalam damai. Damai itu nggak ada pertengkaran, damai itu nggak ada perselisihan, damai itu nggak ada emosi. Karena memang buah roh, kalau dalam Galatia 5, buah roh itu kasih. Ayat 22-23, Galatia 5. Buah roh itu roh di situ huruf besar dalam Galatia 5. Buah roh itu kasih. Yang kedua sukacita, damai sejahtera, kesabaran, terus kelembutan, kesetiaan, terus penguasaan diri. Tidak ada emosi yang meluap-luap. Semuanya ketenangan namanya. Ketenangan. Dan orang yang tenang, Bapak Saudara, kalau kita ngobrol secara kedokteran atau sisi kesehatan, orang yang tenang akan sehat tubuhnya. Kenapa? Secara kedokteran, orang yang tenang, yang keluar dari dirinya secara otomatis adalah hormon endorfin, yang akan juga secara otomatis memperbaharui sel-sel yang rusak dalam dirinya. Itu secara penelitian kedokteran dibuktikan. Tetapi orang yang tidak tenang, begitu meletup-letup, begitu, yang keluar itu hormon kortisol, yang secara otomatis juga akan membunuh sel-sel yang baik dalam dirinya. Begitu. Makanya Tuhan mau kita punya iman, sehingga dari sisi kesehatan kita tetap sehat, menggenapi umur yang Tuhan kasih. Pak, saya udah begini Pak, Tuhan juga kasih cara yang lain. Untuk apa? Membenahi diri. Kalau kita selama ini berjalan dengan salah, ayo metanoia itu apa? Bertobat. Dan langkah pertobatan itu nggak sulit, Bapak Saudara dalam Tuhan. Langkah pertobatan itu cuma mengaku dosa pelanggaranmu. Maka ia adalah Allah yang setia dan adil. Pak, saya udah mengaku. Tapi coba, kenapa nggak terjadi mujizat? Karena setelah kau mengaku, pola pikirmu tidak pernah kau lepaskan dari kekhawatiran. Artinya apa? Habis mengaku tetap tidak punya iman, percaya. Harusnya kan setelah mengaku berserah. Itulah bicara mau dipimpin. Itulah bicara mau diberkati. Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita. Kalau masih harapan udah kelihatan belum? Tapi harus berharap nggak? Ya. Itulah iman. Tuhan telah hadir menjadikan kita bait Allah. Kalau selama ini kita belum punya iman sebagai bait Allah, dan setelah metanoia kita membangun iman, ayo berjalan dalam pengharapan itu. Di satu sisi Tuhan mau kita punya iman, di sisi yang lain kita perlu sadari juga ada keinginan-keinginan kita yang ditipu oleh muslihat iblis,
yang maunya bukan berserah, tapi memerintahkan Tuhan kebanyakan. Ini kesalahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Natal sulit terus terjadi. Padahal Tuhan mau berserah. Waktu Tuhan yang bukan waktu kita. Ada amin. Udah berdoa, hari ini belum sembuh, tetap berdoa, tetap percaya. Tapi banyak kan iblis juga datang nih. Lihat di dalam hati pikiran, bermain. Lihat udah seminggu doa, ada mujizat nggak? Lihat udah setahun doa, ada mujizat nggak? Lihat udah 20 tahun doa, ada mujizat nggak? Akhirnya orang dipermainkan oleh pola pikirnya yang ditarik dan ditipu oleh muslihat iblis, akhirnya berkata capek deh. Padahal firman Tuhan mengajar, Daud itu tidak serta-merta besok jadi raja. Tapi segala tantangan ujian masalah tujuannya agar mendapatkan berkat yang semakin sempurna. Abraham tidak serta-merta ketika Tuhan hadir dengan malaikatnya yang bertiga itu besok-besok punya anak, enggak. Abraham itu tunggu 25 tahun baru punya anak. Yusuf berapa tahun sampai menjadi penolong bagi bangsa Israel? Dari 17 tahun, umur 30 tahun baru dipercayakan untuk pegang ekonomi Mesir. 13 tahun, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita tidak setia di dalam Tuhan, yaitu tadi, Natalnya sementara, euforianya sementara. Ketika nggak terjadi, pupus, akhirnya kayak siapa? Salomo. Nanti baca kisah Salomo. Salomo tuh 2 kali Tuhan jumpai. Dan Salomo sendiri berkata, lihat ayahku yang membawa aku dalam kesetiaannya bisa duduk menjadi raja saat ini aku. Salomo lihat ayahnya setia. Cuma dalam hal Uria lah Salomo salah. Tapi segala sesuatu di mata Tuhan, segala sesuatu di mata Tuhan, Daud adalah benar. Daud benar. Dan itu yang Salomo katakan. Salomo katakan itu, Daud setia, Daud jujur. Tetapi Salomo tidak belajar dari ayahnya. Bahkan kejahatan Salomo itu, kalau kita baca dalam 1 Raja 11 ayat yang ke-8, kejahatan Salomo itu turun kepada anaknya Rehabeam. Salomo itu punya 12 suku, dan setiap suku itu harus memberikan upeti kepada Salomo untuk mencukupi segala kebutuhannya. Itu nanti baca dalam di dalam 2 Samuel, dalam 1 Raja-Raja, kepada Salomo itu setiap suku itu harus mencukupi segala kebutuhan. Itulah yang ditentang akhirnya oleh bangsa Israel kepada Rehabeam. Bangsa Israel katakan, jangan perberat hukuman yang ayahmu berikan kepada kami. Lalu Rehabeam pergi kepada tua-tua bilang, ya ringankan. Karena apa? Keluhan ini kan terjadi bukan secara instan, tapi karena memang mereka alami tekanan itu. Tetapi nasihat tua-tua tidak didengarkan oleh Rehabeam. Dia pergi kepada anak-anak muda yang seumuran dengan dia. Lalu teman-temannya berkata, bilang sama bangsa Israel, kelingkingmu lebih besar daripada kelingking ayahmu. Jadi kalau ayahmu menekan mereka, kau harusnya 2 kali lipat menekan mereka. Akhirnya sifat Salomo yang jahat turun kepada anaknya, dan akhirnya kerajaan Israel terbelah menjadi 2. Sifat ketidaksetiaan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena tidak memahami Tuhan setia, akan mempengaruhi diri kita dan akan mempengaruhi juga keturunan kita. Dan yang lebih luas lagi, kalau kita mau melihat, coba lihat di dalam, ini jam berapa ya? Selesai jam berapa sih? Jam 6 ya? Selesai jam 6 kan? Jam 5 selesai? Jam 6. Jam 6 kan? Iya. 5 menit lagi. Selesainya harusnya jam berapa? Jam 6. Jam 6. Jam 6 apa jempol maksudnya? Jam 6 ya selesai ya? Oke, kita sepakat jam 6 selesai ya. Ini masih jam 7.16. Jam 17.16, 17.16 berarti jam 5.16 ya. Masih boleh kan 14 menit lagi? Oke ya. Setuju ya kita ya, sepakat ya. Jam 6 kita selesai, oke. Tadi sampai mana tuh? Oh ya, ulangan. Sorry.
Kita buka Ulangan. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Allah, Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada apa? Beribu-ribu keturunan. Inilah yang Allah rancangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Allah punya kehendak seluruh manusia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kita loncat lagi sekarang Yosua 24 ayat 14. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Menurut kita ini perkataan kepada satu orang atau kepada bangsa Israel? Perkataan ini Tuhan berikan kepada satu orang atau kepada bangsa Israel? Halo, ada jemaat Tuhan? Ya, cepat saja kita simpulkan. Ini sebenarnya perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Tujuannya agar apa? Bukan hanya satu orang yang diselamatkan, tapi mereka semua harusnya dengar-dengaran setia kepada Tuhan. Setia kepada Allah. Karena Allah gak mau mereka binasa. Sama halnya sebenarnya kepada kita semua sebagai orang-orang yang telah dikenan Tuhan. Tuhan mau kita gak binasa. Tuhan gak mau kita hanya hiporia Natal 1-2 hari saja sesaat. Karena Tuhan kehendaki hidup kita benar-benar damai sejahtera. Tuhan telah tinggalkan. Tuhan telah berikan. Harusnya kita punya iman menggapai dan tetap memegangnya sampai selama yang seharusnya damai itu bisa kita bawa kemanapun. Dan kita tampilkan dimanapun. Ada amin. Tapi yang menarik kalau kita kaitkan dalam Galatia, Pak Saudara, sehingga kita bisa tahu sama-sama tahu posisi kita di mana. Galatia 5 tadi ayat 17. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Allah mau kita damai. Karena damai sejahtera itu datang dari Roh Kudus yang akan memampukan kita menghasilkan buah roh, menghasilkan karunia-karunia. Kalau kita mau kaitkan dalam Galatia 5 ayat 22-23, itu buah roh. Kalau kita menuruti pimpinan, kita akan semakin terbentuk memiliki damai sejahtera. Karena setiap langkah ternyata bentukan Tuhan. Walaupun dalam setiap langkah ada tantangan, ada ujian. Ada amin. Karena orang bisa tahu damai kalau dia mengambil keputusan untuk damai. Ada amin. Contoh dalam rumah tangga. Kalau salah satu tidak mau melanjutkan pertengkaran, karena bicara pertengkaran kan definisinya dua orang sepakat untuk bertengkar. Setuju nggak? Ya kan? Kalau satunya nggak sepakat, terjadi pertengkaran? Nggak akan terjadi. Artinya apa? Satu orang harus punya keputusan tidak bertengkar atau tetap damai. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan kalau kita tidak pernah setia di dalam Tuhan? Firman boleh ada, tapi firman itu yang Tuhan inginkan benar-benar menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Dalam Roma 12 ayat yang pertama. Yang Tuhan mau iman itu bukan hanya sekedar masuk, tapi iman itu harus hadir dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dan keputusan-keputusan yang kita ambil, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari secara psikologi itu akan membangun sifat namanya. Sifat itu yang tidak akan dapat diubahkan ketika sifat itu terbangun. Sifat yang terbangun tidak akan mungkin gampang dikalahkan. Kenapa? Karena terbentuk oleh waktu. Contoh, banyak orang merugikan diri sendiri sekarang. Dipepet, begitu nggak kena, nggak disenggol gitu ya, cuma dipepet, bisa ribut di jalan. Dipepet gitu karena dia panas hati, dia kejar lagi, ya kan, dia berhentiin, akhirnya ribut. Kalau masih ribut verbal masih mending. Kebanyakan yang terjadi kan di dalam media atau disaksikan di media sosial itu sampai melakukan perbuatan pidana, pukul-pukulan. Benar nggak? Bayangkan kalau satu orang, satu pelaku ini dipukul,
lalu tindakan visum dilakukan, itu ada bukti visum, dilaporkan kepada kepolisian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini akan merugikan orang yang dilaporkan. Benar nggak? Kalau benar-benar itu terjadi, minimal 7 bulan dia harus masuk penjara. Minimal 7 bulan masuk penjara. Yang tadinya punya usaha, yang tadinya punya pekerjaan, yang tadinya sekolah, gara-gara masuk penjara masih bisa melanjutkan itu semua. Dapat penghasilan, cuma pukul 1 kali, ruginya banyak. Benar nggak? Tapi Tuhan ajar, ayo punya iman, kau sanggup penuh damai, kau sanggup sejahtera. Orang sejahtera itu terus naik dan menggunakannya seperti apa yang Tuhan kehendaki, itulah sejahtera. Banyak orang diberkati, dipercayakan besar, tetapi dia nggak bisa sejahtera. Kenapa? Dia salah gunakan. Karena memang orang yang tidak setia dalam Tuhan, dia gunakan kepandaian, kecerdasan, hikmat yang Tuhan kasih menjadi satu kelicikan. Seperti halnya anak yang hilang, seperti halnya Salomo, dikasih hikmat, kekuasaan, kekayaan, dia gunakan untuk memperbanyak istri. Nanti baca pengkhotbah, dia banyakin kuda-kuda, dia banyakin unta-unta, dia banyakin gundik-gundik. Ada satu raja-raja membuktikan istrinya 700, gundiknya 300. Dia buat kebun-kebun. Padahal Tuhan belum tentu suruh. Bahkan tidak pernah Tuhan suruh kalau kita baca dalam Ulangan ya. Nanti baca Ulangan pasal 9 atau 10 atau 8 itu. Bagaimana kehidupan seorang raja yang Tuhan inginkan. Dia tidak boleh memperbanyak kekayaan. Kenapa di dalam satu raja-raja Tuhan kasih kekayaan itu? Tujuannya untuk digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Membantu kembali bangsa. Bukan menekan bangsa itu untuk memperoleh kekayaan yang begitu banyak. Bagus sekali. Nanti bandingkan dalam Ulangan dengan juga satu raja-raja tentang kehidupan Salomo, dan ada satu perikop tentang bagaimana hidup seorang raja dalam Ulangan. Saya lupa pasal berapa itu. Dan hikmat harusnya membawa Salomo itu dengan segala kekayaan dia gunakan lagi untuk kemakmuran rakyatnya. Dan ini kan yang harusnya diajarkan dan telah diajarkan dalam ilmu politik. Benar ya? Kekayaan negara itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah damai sejahtera. Baik saudara, ayo pahami Natal dengan baik. Dengan cara apa? Setialah di dalam Tuhan. Karena Yesus bukan hanya sekedar datang sebagai bayi. Kalau dia tidak rela mati di atas kayu salib. Kalau Yesus pun mati di atas kayu salib, tapi kalau dia tidak bangkit, sia-sialah keselamatan kita. Kalau dia cuma sekedar bangkit, tetapi tidak membuktikan bahwa dia Allah naik ke surga, sia-sia juga Yesus datang, mati, dan bangkit. Setuju? Sia-sia juga kalau dia naik ke surga, tetapi tidak mengirimkan Roh Kudus. Sehingga kita akan terus hidup dalam perjanjian lama dengan usaha kita sendiri. Kenapa dia perlu kirim Roh Allah? Karena dia mau menggenapi kembali karyanya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kita ini manusia debu tanah, tapi keserupaan, kesegambaran datang dari nafas atau Roh Allah. Dan dia telah menggenapi ini dalam kehidupan setiap kita orang yang telah dikenannya. Mari bangun iman, setia dalam imanmu, sehingga kau tidak lagi diubahkan seperti apa yang dunia mau. Dunia mau hiporia Natal cuma 1-2 hari sesaat saja. Tapi yang Tuhan kehendaki, hiporia Natal itu sampai selama-lamanya. Amin. Karena Tuhan gak mau kita lagi cemas, Tuhan gak mau kita lagi takut, Tuhan gak mau kita khawatir, Tuhan gak mau kita bimbang, Tuhan gak mau lagi kita kedagingan. Makanya dikirimkan Roh Kudus untuk memampukan kita menghasilkan buah. Dan buah itu tetap untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Ayo arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Dan setialah sampai selama. Karena dalam setiap kesetiaanmu, kau akan bisa melihat, walaupun Tuhan gak kelihatan, tapi karyanya selalu nyata. Amin. Berpikirlah sampai hari ini, dari siapa nafasmu. Berpikirlah sampai hari ini, dari mana kesehatanmu.
Berpikirlah sampai hari ini, kenapa engkau bisa punya rumah, punya pasangan, punya anak, punya segala sesuatu. Semua karena dari Tuhan. Amin. Kita gak mungkin punya kekayaan kalau kita gak hidup. Amin. Kita gak akan punya kekayaan yang semakin bertambah kalau Tuhan tidak memberikan keberuntungan, mengirimkan orang-orang yang baik di sekeliling kita untuk bisa saling bekerja sama. Amin. Kita yang bekerja sama misalnya tentang plastik, buat kantong plastik. Engkau mungkin punya pabrik, yang lain punya biji plastik. Tapi siapa yang buat biji plastik itu? Artinya orang lain itu pun bekerja sama dengan orang lain lagi. Sepakat? Kita pun yang menghasilkan plastik harus menjual kembali. Siapa yang kirimkan pelanggan bagi kita? Siapa yang kirimkan pembeli bagi kita? Siapa yang menjaga kita dalam setiap langkah berjumpa dengan orang itu tanpa celaka mara bahaya? Semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita di Natal ini, ayo relakan dirimu setia di dalam Tuhan. Karena Tuhan gak mau kita menderita. Tuhan mau karyanya benar-benar nyata bagi setiap kita. Ada amin. Membebaskan kita dari belenggu dosa, membebaskan kita dari segala kutuk, membebaskan kita dari maut, agar kita semakin terlatih menyadari kita serupa, segambar sama seperti siapa? Allah, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh kebenaran, penuh kesempurnaan. Raih itu semua. Raih itu semua. Karena Tuhan mau kita bukan hanya kumpul sendiri. Tuhan mau kita semua kumpul di bumi, kumpul juga dalam kerajaan surga. Artinya apa? Keselamatan jangan kau raih bagi dirimu sendiri. Pengetahuan-pengetahuan yang baik jadikan satu sifat. Sifat tidak akan membawa setiap manusia terpaksa jadi kesaksian. Orang yang menjadi kesaksian dengan baik, terlatih dengan baik, dia akan membawa lebih banyak lagi jiwa. Dimulai dari mana? Keluarga. Jadilah kesaksian. Katakan kepada Allah, Tuhan terima kasih kesempatan yang Tuhan telah berikan. Mampukan aku dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar mulai saat ini aku bisa menjadi kesaksian terbentuk indah di dalam Tuhan. Karena tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang mustahil dalam Allah. Raih janji Tuhan, Natallah setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Ia berikan kemuliaan yang berikan bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita sambut dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang terus sempurna bagi setiap kami. Kau membuktikan penyertaan-Mu, karya-karya-Mu walaupun Kau tidak kelihatan ya Tuhan Yesus. Nah kami bisa datang ke gereja itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bisa berharap kepadamu Tuhan itu semua karena Kau terangi hati pikiran kami. Kau ada Allah yang peduli bagi setiap kami. Dan Allah yang sama, yang senantiasa menyatakan kepedulian-Mu dengan pertolongan, kuasa, kasih, mujizat, berkat yang begitu sempurna. Bahkan urapan-Mu ya Tuhan Yesus terus hadir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya kasih waktu bagi setiap kita, karena saya percaya Tuhan akan terus berkata-kata dalam hati pikiran-Mu untuk menuntun setiap kita mengambil langkah-langkah yang benar mulai hari ini. Kalau Kau diingatkan akan setiap masa lalumu yang terus mendukakan hati Tuhan, berdoa minta ampun sama Allah. Dia adalah Allah yang setia. Ketika Kau mengaku dosa pelanggaranmu, Dia adalah Allah yang adil dan setia, yang akan mengampuni segala dosa pelanggaran, menyucikanmu, menguduskanmu, mengembalikanmu dalam hadirat-Nya. Dia yang sadarkan setiap kita lewat perjamuan kudus yang kita kerjakan, kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Dia tidak pernah keluar, Dia tidak pernah meninggalkan kita bagi saudara sekalian. Dia hadir. Ayo sadari kalau Tuhan masih kasih kesempatan bagi setiap kita. Hiduplah setia, hiduplah berserah, karena Tuhan punya rencana yang indah luar biasa bagi setiap kita. Jangan biarkan iblis terus menipu hati pikiranmu. Jangan biarkan iblis selalu menyeretmu jauh daripada Tuhan. Relakan hatimu, setialah di dalam Dia. Penuhi hati pikiranmu dengan perkataan-perkataan Allah. Jangan lagi lupakan dirinya, karena Dia mau melihat kita tidak lagi menderita. Dia punya kerinduan Natal bukan hanya sesaat, tapi di dalam Yesus sesungguhnya seharusnya orang percaya bisa terus damai sejahtera, bisa terus sukacita, terbentuk jadi terang, terbentuk jadi garam, terbentuk menjadi kesaksian yang sempurna bagi banyak orang. Itulah kerinduan Tuhan, agar tidak ada satupun yang tertinggal. Ketika kita semua benar-benar dapat kumpul di bumi, kumpul dalam kerajaan surga. Terpuji nama-Mu ya Tuhan.
Kau Allah yang tahu sampai kedalaman hati kami. Karena Kau adalah Allah yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kau menaruhkan kata-katamu bagi setiap kami. Kau taruhkan pimpinanmu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terpuji namamu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah berkata-kata bagi setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami terus ada di dalam terang jalan Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri, tidak lagi menyimpang ke kanan. Tapi kami terus disadarkan, kami terpelihara sempurna. Nah, kami ada di tangan-Mu, kami ada di hati-Mu, kami ada di pikiran-Mu ya Tuhan. Kami tidak pernah lepas dari pantauan-Mu. Kami tidak pernah lepas dari anugerah-Mu. Oh Allah yang telah merela mati bagi kami. Allah yang sama yang akan terus menyertai kami. Sehingga kami terbentuk dengan indah, dengan kesadaran bahwa hidup kami tidak perlu susah. Karena Tuhan telah mengangkat kesusahan kami di atas kayu salib. Kami tidak perlu lagi menderita. Karena penderitaan itu telah Kau selesaikan di atas kayu salib ya Tuhan. Biar setiap kami orang yang telah dikenal-Mu ya Tuhan Yesus. Hidup di dalam kuasa, hidup dalam anugerah, hidup dalam mujizat. Dengan terus mau percaya, setia membangun iman di dalam Tuhan Yesus. Sadar bahwa kami telah dikuduskan satu kali sampai selama-lamanya. Dibenarkan oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan dengan pola pikir kami, tapi karena kehendak Tuhan membenarkan kami. Kau telah menyucikan kami, membersihkan kami. Dan tidak pernah membiarkan kami untuk dikotori lagi Tuhan. Makanya Kau terus senantiasa berusaha dengan indah menyadarkan kami bahwa Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu. Berkati setiap kami. Biar mulai sore hari ini kami terus dapat terhibur, kami terus dapat tertolong lewat setiap anugerah kuasa kasih-Mu. Agar kami tidak lagi melupakan Tuhan. Kami bisa semakin cinta Engkau, semakin mengasihi-Mu, semakin peduli kepadamu karena Kau Allah yang terlebih dahulu peduli bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami serahkan kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bentuk kami Tuhan, ubahkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terus berkata-kata bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau menjaga umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sadarkan setiap kami. Bimbing kami tidak lemah lagi. Bimbing kami Tuhan Yesus terus waspada di dalam Engkau. Menyadari hidup kami karena-Mu, kesehatan kami karena-Mu, berkat kami karena-Mu Tuhan. Semua Kau karuniakan agar kami bisa menyadari kasih-Mu tidak pernah terlewat. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Puji nama-Mu. Bertakhtalah mulai saat ini sampai selama-lamanya bagi setiap kami.